Oke pemirsa, di kesempatan hari ini saya akan berbagi lagi buat pemirsa semuanya yang selalu mampir di channel Waro Samarinda. Di kesempatan hari ini saya dapat pasien kulkas Samsung lagi, dan perjalanan tadi cukup lumayan ya. Kita perjalanan mungkin tadi saya dari Samarinda ujung paling barat ya, dan sekarang lari ke Samarinda paling timur. Paling timur masih masuk lagi ya, jadi hampir tembus Badak. Jadi di sini saya ada pasien kulkas inverter Samsung. Kata pemiliknya itu ada niup di bagian belakang ya. Nanti langsung kita bongkar saja. Jangan dicucukkan dulu, masalahnya sudah bocor di bagian belakang. Jadi buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Waro Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan komen apabila ada pertanyaannya. Oke, kita langsung masuk ke tempat pemiliknya, kita saksikan seperti apa kulkasnya. Dan di sini tadi sudah kita cek kulkasnya, tadi kata pemiliknya ada niup di bagian belakang. Jadi di sini solusinya kita jangan dinyalakan dulu, mau kita bongkar dulu bagian airnya di sini. Masalahnya airnya ini apabila dinyalakan kulkasnya maka akan kesedot airnya ya, kesedot masuk ke kompresor. Jadi kita akan keluarkan dulu. Jadi di sini untuk mengeluarkan menggunakan kunci 12 untuk lepas kompresornya. Sudah kita siapkan kunci 12, lalu kita buka. Dan di sini saya sudah mencium bau oli yang keluar, artinya memang benar kulkas ini ada bocor di bagian belakang. Dan saya berharap mudah-mudahan kompresornya tidak mati saat ini. Masalahnya di sini air sudah kesedot masuk ke dalam sistem, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nggak dinginnya sudah berapa lama nih mas? Sekitar semingguan lah. Seminggu ya? Ya. Atau lebih sedikit aja. Tapi nggak dingin terus dicabut apa dinyalakan terus mas? Kenapa? Nggak dinginnya langsung dicabut apa dinyalakan terus? Kemarin coba dibersihkan dulu, baru dinyalakan lagi. Tapi tetap tidak dingin. Habis itu dimatikan lagi. Takutnya kalau ada yang korslet kan? Iya. Di belakang kan. Dan mudah-mudahan ini airnya nggak kesedot. Ini kalau sudah bolong di sini biasanya kesedot masuk di sini mas. Kalau itu bermasalah parah. Mudah-mudahan aja nggak kesedot ya. Kalau kesedot ini harus dibelah nanti. Harus saya bawa ke Samarinda mesinnya, misalnya kesedot dalam sini. Kalau mesinnya macet. Aku sering perbaikan di sini mas. Yang di mana? Sebelah kan? Di gang situ ya. Oh, sorry mas. Terus masuk sana. Pokoknya sering lah di lingkungan sini perbaikan di sini. Kalau lingkungan ini alatnya di mana? Di Lembake. Pernah di Lembake? Jarang. Sudah selesai untuk membongkar bautnya. Sekarang kita keluarkan penampungan air di sini. Kita akan buang dulu airnya. Jadi untuk kulkas Samsung ini bukanya ini agak ribet ya, harus kita bongkar semuanya bagian baut-bautnya baru bisa mengeluarkan penampungan airnya.
Paling apa? Panjang. Dalam kan? Oke, sekarang sudah kita keluarkan airnya supaya aman, supaya air tidak kesedot ke dalam sistem. Setelah kita keluarkan airnya, sekarang kita buka bagian inverternya untuk mengetahui tanda kompresor hidup atau tidak. Oke, sekarang mau kita nyalakan kompresornya apakah hidup atau tidak. Kita perhatikan ampernya sama indikatornya ya. Pertama kita perhatikan apakah indikatornya menyala. Oke, indikator menyala lalu mati. Oke, aman ya, kompresornya menyala. Jadi di sini saya mendengar ada bocor di sini. Di sini sudah patah ternyata. Oke, langsung kita bongkar semuanya, kita tumpah olinya. Masalahnya di dalam ini kemasukan oli, jadi langsung kita bongkar, kita bersihkan semuanya. Oke, langsung kita lepas semuanya pipanya. Kita akan keluarkan dulu. Oh iya, kita patah dulu bagian pengisian di sini. Oke, setelah kita keluarkan langsung kita tumpah ya, kita cek olinya. Kita bongkar dulu bagian sini.
langsung kita tumpah untuk mengetahui olinya masih bagus atau tidak, campur air atau tidak. Olinya masih bagus ya, cuman olinya cuman sedikit. Jadi olinya bagus, nggak tercampur air. Kita tumpah lagi. Aman, jadi oli tidak masuk ke dalam kompresor. Jadi kita sambung kembali pipa yang sudah putus di sini dan kita kupas semuanya di sini. Maksudnya di sini banyak yang bertakar di bagian dalam yang berbungkus di sini. Jadi langsung kita kupas semuanya. Ada pisau, Mas? Oke, sudah kita sambung tadi yang putus tadi, dan selanjutnya kita akan lakukan flashing bagian kondensornya. Jadi kita lepas dulu dari filternya dari sini, kita cabut lalu kita lakukan pemflashingan. Setelah filter kita cabut, langsung kita nyalakan kembali kompresornya. Kita pasang dulu PTC nya, overload ya, line PTC di sini nggak menggunakan PTC. Jadi sekarang kita nyalakan mesinnya untuk melakukan flashing. Sudah kita cocokkan. Oke, sudah menyala. Perhatikan di sini yang keluar itu air ya, keluar di sini. Perhatikan di tangan saya di sini. Di tangan saya di sini penuh dengan air karena airnya kesedot oleh kondensor. Ini sebagian sudah masuk ke evaporator. Perhatikan ini air ya, bukan oli ya ini ya. Jadi airnya keruh ya. Langsung kita lakukan flashing. Kita tekan. Jadi ini harus benar-benar bersih untuk memflashingan bagian kondensor di sini. Masalahnya di sini adalah rawan buntu. Biasanya perbaikan yang sudah kemasukan air ini perbaikannya sedikit agak sulit ya, karena pasti nanti akan terganggu oleh buntunya di evaporator atau di kapiler. Dan untuk melakukan flashing ini kita lakukan berulang-ulang hingga pipa tidak mengeluarkan oli atau air.
terus kita flashing terus sampai benar-benar bersih air yang di dalam kondensor. Setelah kita lakukan peflashingan yang kedua kali, kita akan flashing bagian evaporator, dan di sini sudah kita sambung kembali untuk jalur filternya, dan kita pasangkan ventil di sini. Tujuannya apa ventil di sini? Karena kulkas ini kemasukan air, jadi ventil ini nanti tujuannya untuk membuang air yang masuk di dalam filter di sini ya. Jadi selanjutnya kita akan lakukan untuk flashing, pengurasan bagian evaporatornya. Oke, kita hubungkan ke listrik. Kita tunggu hingga kompresornya menyala. Oke, kompresor sudah menyala. Ternyata di ventil saya di sini tidak ada angin yang keluar. Terjadi buntu, kita bongkar lagi di sini. Atau kita biarkan saja, nanti saat pengurasan kita lebih baik kita bongkar aja langsung. Atau kita lakukan flashingan bagian evaporator dulu. Dan mudah-mudahan untuk airnya tidak masuk ke dalam evaporator, karena air masuk kesedot di kondensor juga lubangnya tadi cukup deras dari bagian kondensornya, karena jalur kompresornya patah. Misalnya kita flashing tidak keluar oli atau tidak keluar air, langsung kita sambung saja, langsung kita lakukan pengisian ulang. Oke, ini keluar atau keluar apa ya, coba kita halangi menggunakan tangan kita. Nah, ini air ya yang keluar ya. Berarti di kondensor pun, di evaporator pun juga banyak air di sini. Ini yang keluar air. Perhatikan warna putih ya di tangan saya di sini. Ini adalah air ini. Air yang sudah tercampur sama oli. Langsung kita lakukan pengurasan ya, kita tutup berkali-kali, kita gebrosi sampai air di dalam evaporator kering. Oke pemirsa, sudah kita lakukan pengisian, dan di sini ampere menunjukkan 1,5 ya di sini ya. Dan proses pengisian belum selesai. Di ampere menunjukkan 1,5, dan manifold meter menunjukkan 1 PSI ya. Dan untuk selanjutnya kita tunggu apakah kulkas ini nanti akan terjadi buntu. Dan di sini sudah kita pasangkan kapiler untuk membuang air ya. Bagaimana cara membuang airnya? Perhatikan, saya akan coba membuka ini ya. Ini saya kasih alas ya, supaya kelihatan apabila dia mengeluarkan air. Saya akan kasih alas apa ya, di sini saja. Saya akan tumpah. Ini pastinya sudah kemasukan air ya, yang sudah kita pasang kapiler di sini. Di sini
di filternya di sini, maka air akan masuk di sini, tidak masuk ke dalam evaporator, tapi air akan turun melalui ventil di sini. Sekarang saya akan coba mengeluarkan airnya, apakah ada airnya. Perhatikan, saya akan kendori penutupnya di sini. Perhatikan, dia keluar air melalui ventilnya. Perhatikan, airnya netes warna putih. Dan seperti ini ya cara menangani kulkas yang kemasukan air supaya tidak terjadi masalah nanti saat proses pembekuan. Dan ini adalah oli sama air ya tercampur. Ini apabila tidak kita pasang kapiler seperti ini, maka kulkas ini sudah terjadi buntu. Tapi ini sudah saya nyalakan dari tadi, alhamdulillah tidak terjadi buntu karena airnya turun di sini ya. Nanti apabila ini kita keluarkan airnya sudah tidak keluar, maka langsung kita tutup saja. Jadi kita nunggu, mungkin kita tunggu 1 jam lah untuk proses supaya airnya biar habis di dalam di sini ya. Masalahnya di dalam kondensor ini prosesnya dipanasi ya. Jadi dipanasi maka air akan berhenti di filter di sini. Apabila air sudah berhenti di filter, maka kita keluarkan melalui ventil di sini. Dan ini kita lakukan setiap perbaikan kompresor yang kemasukan air ya. Kalau misalnya kita perbaikan tidak ada masalah pada kompresornya, ya tidak usah pasang kapiler seperti ini, tidak apa-apa, langsung kita isi freon saja, kita flashing langsung isi freon seperti itu aja. Tapi kalau misalnya kita terjadi perbaikan kok kemasukan air di dalam kondensornya atau di dalam evaporatornya, yang kita lakukan ya seperti ini, kita pasangkan ventil di filternya, dan ini nanti kita keluarkan hingga berkali-kali ya, supaya airnya benar-benar habis di dalam evaporator atau di dalam kondensor. Untuk pengisian nanti kita usahakan 1,2 ya, ini masih 1,4, nanti kita kurangi lagi isinya, kita kurangi melalui ini aja ya, nanti supaya bisa menguras airnya yang di dalam filter. Sekarang kita cek bagian evaporatornya apakah sudah bagus pembekuannya. Oke, sudah bagus ya pembekuannya, sudah merata hingga belakang di sini dan sampai ke bawah semuanya sudah membeku. Jadi untuk proses pembekuannya sudah bagus. Kita tinggal menghabiskan air saja yang ada di filter. Nanti kita masih tunggu beberapa saat untuk membersihkan filternya. Dan nanti apabila sudah dipastikan sudah tidak keluar air melalui ventil yang sudah kita pasang di sini, maka langsung kita lakukan penutupannya. Misalnya kita tunggu 1 jam 2 jam masih keluar air terus, maka kita tunggu terus. Misalnya sampai 3 jam tetap kita tunggu terus sampai air benar-benar habis, seperti itu. Masalahnya nanti kalau tidak kita tunggu, maka nanti akan terjadi penggumpalan di dalam, akan menjadi pembekuan di dalam kapiler, maka akan terjadi buntu ya. Biasanya kalau terjadi buntu, apa yang kalah? Biasanya kompresornya yang kalah, biasanya klepnya atau kompresornya yang terlalu panas seperti itu, atau proteknya. Jadi di sini setelah kita buka dia menunjukkan 1,5, nanti kita usahakan yaitu 1,2. Jadi itu pengisian kulkas inverter yaitu 1,2 nanti ampernya normalnya. Untuk PSI nya ini tidak tentu, PSI nya bisa juga di bawah 0
bisa juga ya pas ya 1 PSI atau 0 PSI untuk pengisiannya. Jadi nggak harus 10 PSI atau 15 PSI dan lain sebagainya, enggak. Jadi kita hanya memantau bagian angka ampernya di sini, berapa ampernya. Jadi ini 1,4, nanti kita usahakan 1,2 atau 1,1, misal 1,3 tidak apa-apa ya. Oke, ini masih proses pembersihan air di dalam filter. Kita buka lagi, kayaknya keluar sedikit ya, mudah-mudahan segera habis. Oke, ampere meternya sekarang sudah menunjukkan yaitu 1,2 dan kita keluarkan di sini sudah tidak keluar air. Sekarang saatnya kita rapikan ya. Kita cek bagian evaporator apakah sudah bagus. Wow, evaporator warnanya putih semuanya sampai ke bawah. Oke, langsung kita rapikan saja. Masalahnya di sini pembekuannya sudah 100%. Kita akan jabut saja, misalnya kita akan menutup bagian filter dan kita langsung menutup bagian ventil pengisian. Kita jabut saja stekernya. Langsung kita rapikan semuanya baru selesai ya. Oke, terima kasih. Jadi perbaikan sudah selesai dan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel Waro Samarinda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga selesai, dan selamat menonton video-video saya berikutnya. Terima kasih.